Akhirnya aku pulang. Setahun gak ketemu, Peggy pasti kangen sama aku. Nanti kalau ketemu, dia pasti senang, kan? Iya, tunggu. Silas! Ibu, Kasyo, kenapa kamu pulang? Buat apa pulang? Ibu, saat tahun baru ini, aku pasti balik Roni. Lihat, aku juga bawa oleh-oleh buat kalian. Kalian baik-baik kan? Peggy mana? Cepat panggil dia. Kak, nanti bawa Chandra. Tolong bimbing aku. Dia kasih kamu. Peggy, aku pulang. Silas? Kenapa kamu? Kalau bukan aku, siapa lagi? Kalian lagi tunggu aku buat makan. Ayah, duduk di kursi utama saja. Nggak perlu buat aku. Silakan. Siapa bilang kami tunggu kamu? Minggir. Kamu nggak punya malu banget. Kursi utama memangnya buat kamu? Kamu itu nggak layak. Silas, buat apa kamu pulang sih? Aku sudah berjuang selama setahun loh. Di tengah perayaan ini, aku harus pulang. Setahun nggak di rumah. Kamu pasti capek. Peggy, aku juga bawa oleh-oleh buat kamu. Jangan pikirkan tas jelekmu itu dulu. Karena kamu pulang, kebetulan ada hal yang mau aku bicarakan sama kamu. Kenapa perutmu kayak begini? Setahun gak di rumah, kok hamil? Kenapa teriak-teriak? Kamu malah heboh. Memang orang kampung nggak mengerti. Benar, aku hamil. Tapi, anak ini bukan anakmu. Ini anaknya bos dari keluarga Caraka. Anaknya Chandra Caraka. Chandra? Chandra itu masih muda dan terkenal di sini. Selain itu, ayahnya pimpinan cabang Grup Dos di kota Jiha. Posisi utama itu buat Chandra. Siapa sangka kamu sebagai buruh malah berkhayal sampai mengira posisi itu buat kamu? Grup Dose? Ya. Ayahnya cuma pimpinan cabang loh. Dan aku? Siapa aku sebenarnya? Kamu cuma buruh, so pamer banget. Kamu siapa? Kamu cuma kerja di proyek. Gak layak disandingkan sama Chandra. Silas, meski aku hamil anak Chandra, itu nggak mengubah status kita sebagai suami istri. Kamu juga beruntung bisa terus sama aku. Peggy? Kok kamu bicara? Gak tahu malu begitu? Silas, kau bukan karena Chandra tak bisa nikah denganku. Anakku butuh ayah legal. Bukankah kamu beruntung? Beruntung? Kamu sebut hinaan yang sudah aku terima ini keberuntungan? Wah, ramai banget ya. Chandra, kamu datang. Telepon saja. Keluar ya, kami akan sambut kamu di gerbang desa. Betul, Chandra. Lihat, kita tunggu kamu. Kami sudah sediakan kursi utama untukmu. Kalau kamu nggak di sini, nggak ada yang berani makan. Aku bawakan 2 botol teh buat kalian hari besar ini. Biar kalian juga rasakan keberuntunganku. Minumlah yang banyak. Ini memang teh asli. Anak ketua desa nikah tahun lalu, mereka cuma buka 1 botol. Pelit banget, cuma bisa cium aroma. Tapi Chandra, kamu dermawan banget. Sekali bawa, langsung 2 botol. Chandra pasti kepekan. Cepat duduk, istirahat. Suruh adik dan ibuku saja. Aku nggak tega kalau kamu sampai kelelahan. Peggy, kamu memang pengertian. Ternyata nggak sia-sia aku sayang kamu. Ih, apa sih? Kalau aku nggak baik sama kamu, siapa lagi yang akan? Kamu kan ayah dari anak yang ada di perutku. B, jangan kalian berdua. Siapa yang kamu sumpahi, ha? Berani sumpahi Chandra? Percaya nggak? Aku bakal bunuh kamu. Kamu itu cuma suaminya Peggy. Lihat tampangmu yang kumuh itu. Gak heran Peggy tinggalkan kamu. Tapi ya, sudahlah. Soal anak, apa mereka sudah jelaskan semuanya sama kamu? Kamu dan kalian juga benar-benar gak tahu, Mak. Kamu bilang apa? Kamu cari masalah, ya? Apa kamu kira sampai gila? Aku kasih tahu kamu, ya? Kalau kamu bisa urus anakku, itu keberuntungan yang leluhurmu. Raih selama 8 generasi. Balutan, sujud, kuci kakiku. Lalu bersumpah rawat anakku sampai gemuk dan sehat. Silas, jangan nggak tahu terima kasih.
Meski kamu kerja seumur hidup, kamu tetap rendahan. Urus anak Chandra, kamu tak perlu berjuang lagi. Jadi, diam dan nikmati saja. Betul. Berkat Peggy yang sukarela. ini Chandra, kamu dapat kesempatan tetap di sini. Berterima kasih ke Peggy. Oke, cukup. Jangan banyak bicara. Aku tak mau ribet bicara dengan demi Peggy. Ku beri kesempatan lagi untuk tetap di sampingnya. Tapi Peggy, soal aturan, kamu harus jelaskan padanya. Tenang saja, Chandra. Aku pasti akan bikin dia mengerti aturannya. Silas, meski Chandra nggak tinggal di sini, dia juga bakal datang dan sesekali menginapnya. Mulai sekarang, kamu pindah ke gudang kayu. Kebetulan, di sebelah kamar aku dan Chandra. Jadi kalau malam bangun, lebih mudah melayani aku dan Chandra. Oh iya. Nanti malam jangan tidur terlalu lelap ya. Lagi pula, tak suka menunggu. Kalau ku minta, ganti spray atau apapun. Selain itu, kalau lahir, pasti butuh orang urus anak ini. Mulai sekarang kamu belajar mengasuh anak. Nanti kalau harus, kekosa kamu Peyton, cemeni Chandra, bawa anak ikut ya. Tunggu apa lagi? Jangan diam saja bilang kalau kamu setuju. Peggy, aku bodoh sampai mau nikah sama... Kamu benar-benar nggak tahu diri. Silas, ini kesempatan yang aku perjuangkan buat kamu. Jangan sok. Peggy, aku sudah sering banget ketemu orang kayak dia. Semua omong kosong itu bukannya cuma buat cari keuntungan. Oke, asal kamu lebih baik. Nanti aku bilang ayah cari kerjaan yang bagus buatmu. Sekarang kamu pasti senang, kan? Dengar nggak? Chandra langsung atur kerja buat kamu. Banyak yang ingin kesempatan ini. Tapi kamu cuma asuh anak Chandra. Kesempatan itu milikmu. Kamu senang banget, kan? Kalau kamu iri banget, kasih saja pacarmu ke dia. Kamu juga bisa bantu asuh anak Chandra. Dasar nggak tahu malu. Percaya nggak? Aku bisa hancurkan kamu cuma dengan satu kata. Chandra, jangan kira karena ayahmu Budi Caraka, kamu bisa seenaknya. Kalian juga sama, cuma pengurus cabang perusahaan. Di mata kalian, kayak orang besar. Di mataku, nggak lebih dari rendahan. Ini. Dengar-dengar, CEO Group kembali ke kampung halamannya di kota Jiha. Tapi, gak ada yang tahu dia ada di mana. Kalau kita bisa manfaatkan kesempatan ini, kita bisa sukses. Ya sudah, coba cepat cari tahu. Banyak orang pengen banget dekati CEO, kan? Kesempatan bagus ini. Jangan dilewatkan. Benar sih. Tapi... Pak Silas... Cepat angkat, kesempatan kita datang. Halo, Pak Silas, saya Fudi. Ada yang bisa saya bantu? Chandra itu anakmu? Chandra? Iya. Bagus. Cepat datang ke rumah keluarga Limarga. Baik, tenang saja. Saya pasti sampai dalam 10 menit. Chandra, di mana? Tadi Pak Silas sebut nama dia. Chandra pergi? Apa mungkin Chandra menarik perhatian Pak Silas dan mau kasih keuntungan buat kita? Bisa jadi. Cepat, pergi ke rumah keluarga Limarga. Jangan buat Pak Silas menunggu lama. Ayo. Jangan berbuat onar. Kamu kebanyakan nonton drama ya, terus juga tiru cara telepon ya. Meski kamu pura-pura, tolong pikir sedikit. Di depan aku, pura-pura telepon ayahku. Mau bikin lawakan ya? Wah, kalung safir yang gede banget. Peggy, kalung ini, meski barang palsu, harusnya masih punya nilai loh. Di pasar paling nggak dihargai. 30.000, kan? Ini kalung safir asli. Sangat bernilai. Kembalikan. Buat istri tercinta, Peggy. Peggy, ini hadiah buat kamu. Silas, kalung palsu kayak begini, kok kamu berani kasih sebagai hadiah? Benar-benar bikin malu. Ini kalung safir asli. Aku beli di lelang.
Kamu yang sekarang gak pantas punya ini. Kembalikan. Lelang, kamu pernah lihat? Lelang not? Kamu kerja biasa. Pilih kalung begini, buat apa sok pamer? Oke, hari ini aku bakal tunjukin. Barang asli. Peggy, coba lihat. Suka nggak? Kalung ini memang cantik. Chandra, ini buat aku ya. Terima kasih Chandra. Peggy, kalung ini aku beli khusus. Harganya 88 juta loh. Jadi Peggy, malam ini kamu harus berterima kasih ya. Ih, sebal deh. Silas, lihat deh. Chandra saja kasih kalung 88 juta, sedangkan kamu tipu aku pakai kalung murahan ini. Chandra gak usah urus dia lagi. Ayo, kita makan. Silakan duduk. Ayo, silakan duduk. Ayo Chandra, pelan-pelan ya. Chandra, buat barang murahan begitu, gak sepadan. Lihat dia, menempel terus gak mau pergi. Pengen tinggal biar bisa urus anak Anda, kan? Orang begini tuh, jangan diladeni. Benar juga. Hari ini tahun baru, semua senang. Chandra, kebetulan bawa teh mahal. Aku sarankan kalian berdua bersulang merayakan. Pakai. Benar banget. Ayo, kalian bersulang. Chandra, biar aku tuangkan minuman. Ini minta daki banget. Aku jadi nggak enak. Kak, kamu sedang mengandung anak Chandra. Kenapa masih malu? Ayo minum. Oh ya Chandra, Peggy sedang hamil. Jadi nggak boleh minum itu. Ayah akan tuangkan air buat kamu. Ayo, ayah tuangkan air buat doakan agar kalian berdua langgeng. Kalian sekeluarga memang gak tahu malu. Dulu aku benar-benar bodoh. Kenapa mau berhubungan dengan keluarga kalian? Silas, kamu tahu apa yang paling aku benci dari kamu? Sikap kamu yang gak berguna dan masih jaga harga diri. Kenapa susah banget? Ya, terima kenyataan. Aku sudah kasih kamu kesempatan, tapi kamu malah nggak harga itu. Pecunda. Aku kasih tahu ya, kalau masih nggak paham juga. Aku hancurkan kamu. Ayo Peggy. Kita lanjutkan. Iya. Bagus. Bagus banget. Sangat bagus. Kita sampai. Ini tempatnya. Nanti habis ketemu Pak Silas harus lebih diam. Satu kata saja. Pak Silas salah paham atau tersinggung, kita tamat. Jangan khawatir, aku paham. Satu kata saja dari Pak Silas bisa buat kita sukses besar. Aku pasti bakal berharap banyak sama dia. Tenang saja, aku nggak bakal bicara yang nggak perlu. Betul. Ayo masuk. Ayo, semua duduk dan makan. Ayo makan. Ibu. Paham? Kamu duduk di pintu dan makan. Kamu nggak pantas duduk di meja Chandra. Tunggu sebentar. Kenapa mangkuk ini terlihat familiar banget? Bukannya ini tempat makan anjing besar kuning yang kalian pelihara? Betul banget. Orang kayak dia memang cuma pantas pakai mangkuk anjing. Kenapa bengong? Cepat makan. Diam kayak patung. Oh, nggak ada sendok ya? Kalau nggak ada sendok pakai tangan. Apa? Nggak bisa? Nggak berguna? Makan? Kalian makan ini.
Kamu sudah gila. Cepat tahan dia. Sekarang aku sendiri yang akan hancurkan dia. Dasar bajingan! Berani bikin keributan di rumahku. Chandra nggak bakal biarkan kamu hidup tenang. Aku sudah baik, tapi kamu malah nggak tahu diri. Berarti kamu nggak tahu diri. Ini salahmu. Kamu bakal bayar mahal. Bukan cuma 10, tapi 100 kali lipat. Apa? 10 kali? 100 kali? Aku takut banget. Kamu bikin aku merinding. Chandra, orang rendahan ini nggak tahu malu banget. Pakai ini saja, biar kita lihat apa dia masih songong. Sayang, kamu memang yang terbaik. Berani-beraninya kamu. Kamu berani membalikkan meja makanku. Barusan pakai tangan yang mana? Yang ini? Atau yang ini? Tangan ini kan? Hari ini aku bakal hancurkan tanganmu. Jangan. Kamu? Benar-benar nggak tahu diri. Ini akibatnya kamu menyinggung Chandra. Habis sudah. Ayah, ibu, ayah, kenapa kalian datang? Kenapa ayah duduk di lantai? Cepat bangun! Kamu anak durhaka. Ibu, kenapa ibu tiba-tiba tampar aku? Kamu anak durhaka. Apa kamu mau celakai seluruh keluarga kita? Minggir. Pak Silas, maafkan kami. Anak saya ini benar-benar buta dan sudah singgung Anda. Tolong kasih dia satu kesempatan lagi. Apa? Pak Silas? Apa? Nggak mungkin, ayah. Ayah panggil dia apa? Dia bukan Pak Silas atau semacamnya. Dia cuma pekerja rendahan. Benar. Silas itu suamiku. Nggak mungkin dia orang hebat. Kalian pasti salah paham. Salah paham? Pak Silas itu CEO grup dosa. Dia bosku. Apa aku mungkin salah? Hudi, ini hasil didikan ke anakmu. Maafkan kami, Pak Silas. Anak tua kamu masih belum berlutut. Pak Silas, maafkan aku. Nggak tahu identitas Anda. Anda tak akan permasalahkan ini. Maafkan saya, Pak Silas. CEO Group DOS? Sean Peggy, jabatan CEO itu apa? Artinya, tim bos besar? Ibu, kali ini keluarga kita sudah makmur. Nggak sangka, Silas punya kemampuan luar biasa. Bos besar ya? Grup Dose punya keluarga kita, kan kita sudah makmur. Keluarga kita makmur. Sayang, lenganmu nggak apa-apa kan? Sayang, tadi cuma salah paham. Kamu santa bongge aku, nggak marah kan? Iya, Kak Silas, salah paham. Semuanya salah paham. Salah paham, salah paham. Salah paham? Bukannya kamu remehkan aku? Sekarang, pertunjukan ini buat siapa lagi? Tagi, aku mau cerai sama kamu. Cerai? Kamu? Punya banyak uang, tapi masih disembunyikan dariku. Sekarang, malah kamu mau bilang cerai sama aku. Oke, aku juga nggak mau debat lagi sama kamu. Sekarang, kasih hartamu, aku jaga. Aku kan istrimu. Bener banget, laki-laki yang punya uang itu bisa jadi jahat. Suruh Peggy jaga hartamu, apa karena itu demi kebaikanmu. Oh ya, adik-adikku juga, keluarga kita sudah kaya. Kamu harus paham, tidak? Kamu ingin atur jabatan wakil direktur buat dia. Gajinya 1 tahun 5 miliar saja. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak Silas. Terima kasih apa? Kamu satu-satunya adikku, jadi aku nggak akan memperlakukanmu buruk. Sayang, kamu lihat, rumah kita ini sudah tua banget. Ayo ke kota Beli. Villa besar buat orang tua. Mencari 10 pembantu layani mereka. Orang tuaku sudah kerja keras seumur hidup, pantas bahagia. Aku bermimpi tinggal di villa besar. Nggak bisa. Aku telepon teman-temanku dan kasih tahu mereka. Suruh mereka datang ke villa besarku. Biar bisa pamer. Sudah cukup. Mulai sekarang, aku nggak mau hubungan apapun sama keluarga kalian. Dan kalian
Budi, kelihatannya kamu terlalu sibuk. Sampai didik anak kayak begini. Undurkan diri, pulang. Didik anakmu baik-baik. Baru nanti atur kerja lagi. Jangan. Pak Silas, saya tahu saya salah. Tolong kasih saya satu kesempatan lagi. Kamu, anak durhaka. Kenapa masih diam saja? Jadi, ikut aku minta maaf ke Pak Silas. Kalau enggak, keluarga kita bakal menderita. Ayah, aku. Ayo, pergi. Mereka pergi begitu saja. Kak Sela sudah pergi. Apa yang harus kita lakukan? Apalagi yang bisa dilakukan? Dulu dia kejar aku, dia bucin banget. Sekarang dia sanggup, relax, ceraikan aku. Benar. Ku beri sedikit perhatian, dia langsung mendekat. Oke, kita juga ikutan. Bebas belanya, kayak orang kaya. Nanti Silas bayar. Pas betul. Ayah, nanti saya cukup pergi telepon, suruh dia datang buat bayar. Dia akan cepat datang sama kibaskan ekornya. Itu masuk akal. Ayo. Peggy, ini mall terbesar di kota Jiha. Barangnya mahal? Satu syual saya Yuta. Iya, Kak. Bukannya kamu kerja di sini. Kami baru pertama kali datang. Ini bukan apa-apa. Seluruh mall ini punya grup dosa alias keluarga kita. Betul. Hari ini kita bisa manjakan diri. Ayah, ibu, dan Sipto ambil yang kalian suka. Aku kan istri bos di sini. Kak, aku mau beli mobil. Ayo kita lihat di sana. Suka perhiasan yang mana? Bisa saya keluarkan. Yang ini, gelang ini cantik. Cepat ambilkan ini. Tante punya selera yang bagus. Perhiasan ini baru kami terima. Tekstur dingin, lembut, seperti awang cocok buat tante berkelas. Namun, harganya agak mahal, yaitu 180 juta. Apa maksud kamu? Kamu kira aku nggak mampu beli? Menghina siapa? Kamu tahu aku ini siapa? Kalau aku kasih tahu, kamu pasti kaget. Iya. Kamu itu cuma pegawai kecil. Nggak punya hak buat bicara sama kami. Bener-bener nggak tahu diri. Aku sering lihat orang kayak kamu, cuma remehkan orang lain. Cuma gelang doang, kan? Ini, kalian merusak gelangnya. Kalau rusak terus kenapa? Sekarang keluarga kami punya banyak uang. Kalau manajer kalian datang, dia tetap harus sujud kak. Cuma 180 juta, nggak ada apa-apanya. Benar. Halo manajer, cepat datang ke sini sebentar. Silakan. Cipto, bukannya kamu dari dulu suka mobil merek ini? Kamu suka yang mana? Kita aku beli buat kamu. Serius, Kak? Wah, ini keren banget. Aku mau yang ini. Pak, Bu, ini model terbaru kami tahun ini. Saya lihat dulu. Suka? Coba dulu. Nggak perlu test drive. Cuma 880 miliar kan? Gampang. Langsung beli saja. Luar biasa. Pelanggan istimewa. Tunggu. Aku akan siapkan kontraknya dulu. Mobil sebagus ini, aku harus banyak foto. Dan pamer ke semua orang. Terima kasih, Kak, buat hadiah tahun baru ini. Susan, bukannya ini Cipto, cowok yang ngejar kamu? Dia baru beli mobil baru loh, mana mungkin? Keluarganya kan nggak mampu. Aku mau lihat. Mobil ini nggak murah, baru cek. Lebih dari 3 miliar. Susan, cepat telepon, tanya apa benar. Susan! Halo Cipto. Kamu benar beli mobil baru? Aku dengar mobil itu. Harganya 3 miliar lebih. Kontraknya sudah ditandatangani, nggak mungkin palsu. Cuma 3 miliar lebih sepele. Nanti aku bakal jemput kamu dan ajak kamu jalan-jalan. Cipto, aku tahu kamu memang terhebat. Aku langsung cari kamu ya. Aku setuju pendekatanmu. Aku mau jadi pacarmu. Bagus banget. Ayo. Kak, Susan mau jadi pacarku. Bagus sekali. Dia yang bisa jadi pacarmu, itu keberuntungan dia. Nanti,
Aku bakal minta Silas kasih kamu jabatan CEO. Kamu bakal lebih berwibawa kan? Selain itu, Susan, pasti berlutut dan sembah kamu. Peggy, bukannya hari ini giliranmu? Kalau nggak kerja, ngapain di sini? Aku mau di mana? Terserah aku. Kamu nggak usah ikut campur. Peggy, kamu itu karyawanku. Mana mungkin aku nggak bisa atur kamu? Kamu kan cuma izin setengah hari. Sekarang masih jam kerja. Cepat kembali ke tempat kamu bekerja. Aku. Yang sopan ke kakakku. Kalau kamu teriak, aku pukul kamu. Sudah, buat apa teriak-teriak? Aku nggak mau pekerjaan payah ini lagi. Peggy, kayaknya kamu benar-benar gila. Dulu, untuk pekerjaan ini, kamu minta aku berhari-hari sampai aku beri kesempatan ini. Ingat, jangan tak tahu budi. Kalau tidak, ku pecat. Orang yang nggak tahu budi itu kamu. Memangnya kamu tahu siapa aku sekarang? Kalau kamu tahu, sekarang kamu harus cepat berlutut. Kamu berani pukul aku? Satpam. Mau dia pergi dari sini? Apa yang kalian lakukan? Kalian mau apa? Mau serang? Kakakku akan bikin kalian hancur. Sekarang siapa yang berani sentuh aku? Hai Henki, aku kasih saran. Suyut sekarang juga. Minta maaf kalau tidak, awas bencana lebih besar. Kontrak sudah siap. Habis kontrak dan bayar, mobil langsung di bawah. Kontrak? Bayar? Peggy, kalian di sini beli mobil? Betul. Lagi pula, itu yang paling mahal. Interest 880 miliar. Tapi, bagiku, itu sepele. Aku tanda tangan. Aku tanda tangan. Tanda tangan di sini cukup. Kontrak ditandatangani, bayar uang cepat, ambil mobil. Kalau enggak, kalian harus ganti rugi. 2 kali harga mobil, CT 76 miliar. Kalian berdua nggak ada masalah kan? Peggy, ini bukan lelucon. Kalau take kontrak tapi tak bayar, kalian harus ganti lebih 7 miliar. Lihat deh. Coba lihat dirimu. Cuma mobil, kan? Kita punya banyak uang. Identitas kakakku sekarang nggak sebanding denganmu, manajer kecil. Tutup mulutmu ya. Halo? Apa? Ada 2 orang yang beli sesuatu, tapi nggak bayar, terus hancurkan gelang. Oke, aku cepat ke sana. Kalian berdua ikut aku. Kak, jangan-jangan orang tua kita bermasalah di sana. Mungkin kita harus cek. Ayo, ikut aku. Kamu yang nggak punya mata. Lihat, sekarang aku bakal bereskan kamu. Aku bakal hancurkan kamu. Berani pukul ibuku, aku akan hancurkan kamu. Berhenti. Kok kamu bisa memukul orang? Apa hukum nggak berlaku? Kamu tahu nggak siapa putriku? Kalian bikin masalah sama kami. Hancurkan kalian mudah. Putrimu itu siapa sih? Dia cuma pegawai biasa di sini. Enggak, sekarang sudah bukan begitu lagi. Peggy, kamu sudah dipecat. Kamu ini apa? Berani kamu pecat aku? Apa aku nggak menghargai kamu? Kamu tahu nggak siapa aku ini? Pak Henki, gelang yang mereka hancurkan 180 juta. Apa yang harus kita lakukan? Kalian sudah tanda tangan kontrak, tapi belum bayar. 3.800 miliar waktunya dibayar. Peggy, siapapun kamu, barang rusak harus diganti. Mobil pesanan kalian dijumlahkan totalnya 4.060 miliar. Bayar sekarang juga. Bukannya cuma 4, kok 60 miliar? Lihat, kamu yang nggak punya wawasan. Jangan sebut uang segitu. Seluruh mal ini milikku. Benar. Mal kalian punya grup dose, kan? Kakak, ipaku, CEO, grup dose. Mana mungkin? Kamu kan cuma pramuniaga. Mana mungkin suami kamu, CEO kita? Bilang nggak tahu, ternyata benar nggak tahu. Kalau nggak percaya, telepon saja, tanya langsung. Pak Hengki, dia kok begitu percaya diri? Mungkin dia beneran istri bos ya? Tenang, aku telepon dulu. Nanti, jangan sampai kamu berlutut di lantai, sambil menangis dan minta ampun ke aku. Peggy, jangan main-main denganku. Kalau enggak, kamu bakal berakhir buruk. Silas, kami sudah paham kemampuan. Dalam pemilihan Ketua Asosiasi Pengusaha Kota Jiha,
Jika terpilih, kamu nomor 1 di bisnis kota Jiha. Pak Wahyu, terima kasih atas pujiannya. Semua yang memilih seniorku. Aku masih harus belajar banyak hal dari para senior yang hadir. Aku sudah nggak ada hubungan sama mereka. Kalau mereka datang buat beli, nggak apa-apa. Tapi harus bayar. Harus ganti rugi. Kalau mereka bikin masalah, lapor polisi. Baik, Pak Silas. Pak Silas sudah bilang, serahkan uangnya atau lapor polisi. Kok bisa? Aku nggak percaya. Apa kamu sudah jelaskan dengan benar? Kakakku Peggy Lamarga, istri Silas Tempeno. Mana mungkin dia biarkan kamu lapor polisi? Pak Silas sudah menjelaskan dengan sangat jelas. Tolong kalian cepat serahkan uangnya. Bilang 180 juta. Mobil 3, 880 miliar. Ada apa ini? 180 juta. Di mana dapat uang sebanyak itu? Dan mobil ini? Mobil apa ini? Mahal banget 3,880 miliar. Di kontrak, tertulis hitam di atas putih. Harga mobil 3, 880 miliar. Tak bayar? Kalian bayar 2 kali lipat. CAT 760 miliar. Pikirkan baik-baik ya. Aku nggak percaya. Mau tanya langsung ke dia. Silas, kamu sudah cukup bikin keributan? Cepat datang dan bayar semuanya. Aku sudah ajukan cerai. Kenapa aku harus bantu bayar? Sudahlah, ada urusan lain. Nggak ada waktu buat hal ini. Pak Silas, ini kenapa? Maaf, ini urusan pribadi. Maaf menyita waktu kalian. Silas, maksudmu apa? Bicara. Aku mengerti. Tiap keluarga punya masalah sendiri kan? Silas, meski semua orang dukung kamu terpilih sebagai ketua, tapi kekuatan pesaingmu juga sangat kuat. Aku berharap kamu nggak buat skandal yang pengaruhi pemilihan. Kalau nggak, kerugianmu akan sangat besar. Aku paham, Pak Wahyu. Aku pasti akan tangani dengan baik. Pemilihan? Pemilihan apa? Silas, datang dan jelaskan semuanya sama aku. Silas, pecundang ini berani-beraninya tutup teleponku. Kakak, apa kata suamimu? Dia mau bayar atau enggak? Uang sebanyak ini. Peggy, kita jual rumah juga. Saya nggak bakal sanggup bayar segitu. Cepat cari jalan keluar. Tunggu sebentar. Kayaknya dia lagi ikut pemilihan jadi ketua. Cepat ke perusahaan. Aku akan buat dia berlutut di depan semua pebisnis jihad. Kita minta maaf ke aku. Benar, nggak salah lagi. Kali ini dia nggak boleh lolos. Buat dia berlutut, minta dia pindahkan semua saham perusahaan ke namamu. Kamu bisa memaafkan dia. Silas, CEO Grup Dose. Hasil kerja beberapa tahun terakhir, semua orang pasti lihat. Aku mendukung Silas. Waktu terpilih jadi ketua baru Asosiasi Bisnis Jiha. Aku yakin Asosiasi Bisnis Jiha bakal raih kesuksesan lebih besar di bawah kepemimpinan Silas. Mari lanjutkan. Minggir. Silas, minggir. Rapat, kalian nggak bisa masuk. Minggir. Silas, keluar. Minggir kamu. Siapa yang kasih kalian masuk? Silas, kamu kayak kura-kura. Itu bukan prestasi. Pak Silas, maaf. Mereka bersikeras masuk. Aku nggak bisa hentikan mereka. Aku itu istri Pak Silas. Kamu berani halangi aku? Peggy, kalau mau main gila, keluar. Aku? Silas, kamu tak mungkin selingkuh sama perempuan licik ini kan? Peggy sedia tunggu kamu di rumah. Bertahun-tahun. Bahkan hamil. Kamu ternyata selingkuh. Sekretaris licik, apa kamu masih manusia? Silas, sebenarnya apa yang terjadi? Semuanya, kejadiannya nggak begitu. Semua harus bantu aku. Aku istri Silas. Dan sekarang masih hamil. Tapi, waktu aku mau kemas, beli susu buatan aku. Dia nggak setuju. Selain itu, dia suruh seluruh keluarga kami pergi. Ini sungguh menyedihkan buat anak yang ada di dalam perut. Peggy, apa kamu nggak waras? Kamu pura-pura buat siapa di sini? Bagaimana aku bisa pura-pura?
Perut besarku nggak bisa bohong kan? Aku benar-benar sedang hamil loh. Ini, emang benar-benar ibu hamil? Nggak mungkin. Pak Silas selalu punya reputasi yang baik. Apa benar dia malah tinggalin istri dan anaknya? Kejadiannya nggak kayak begitu. Itu dia. Silas, ini surat nikah kita. Apa mungkin surat ini juga nggak asli? Silas, apa sebenarnya yang terjadi? Aku. Perlu dijelaskan lagi? Memang Silas, sekarang dia sudah kaya. Dia nggak peduli padaku. Istrinya yang setia, malah deketi perempuan lain dan pengen tinggalkan aku. Silas, walaupun kamu sudah kaya, keluarga Limarga nggak mudah dipermain. Kalau kamu perlakukan istri anakmu begitu, kamu dapat balasan. Aku rela tanggung sedikit penderitaan, nggak apa-apa. Hanya saja, kasihan anak dalam kandunganku, yang belum lahir sudah ditinggalkan. Bahkan nggak sempat dapatkan susu. Silas, apa kamu nggak punya nurani? Silas, apa ini benar? Pak Wahyu, dengar penjelasanku. Aku tanya kamu, apa surat nikah ini benar? Apa Peggy? Itu istrimu? Surat nikah ini benar. Peggy, memang istriku. Oke, Silas, Ketua Asosiasi Bisnis Jiha, tak cuma jalankan bisnis baik, tapi utama perlakukan sesama dengan baik. Kamu yang tinggalkan istri dan anak, selingkuh dan abaikan mereka, apa hakmu buat jadi ketua? Pak Wahyu, aku nggak begitu. Hal ini benar-benar susah buat dijelaskan. Silas, sekarang kamu masih mau berdalih? Apa kamu harus paksa aku dan anak ini MP? Baru kamu puas? Ini keterlaluan. Kalau Silas memang begini, dia aib bagi bisnis Jiha. Benar banget. Selingkuh, tinggalkan istri dan anak, bahkan paksa mereka MT. Orang begini nggak pantas jadi ketua asosiasi dagang kita. Peggy, kita berpisah. Karena kamu duluan khianati aku. Sampai kapan kamu terus bikin masalah? Kak Silas, kata-katamu itu nggak benar. Kakakku hamil. Cuma mau Kemal beli buat anaknya. Kamu enggan dan hina kakakku. Jangan kira cuma karena punya uang, kamu bisa berbuat seenaknya. Tepat. Meski keluarga kami miskin, takkan kubiarkan kau siksa anakku. Silas, berlutut dan minta maaf ke Peggy. Selain itu, cegah kamu selingkuh lagi. Seluruh harta dialihkan ke Peggy. Silas, kalau kamu penuhi syarat yang kasih tahu ayahku, aku masih mau sama kamu. Tapi, aku bukan demi uangmu. Aku cuma mau agar anakku yang belum lahir ini punya lingkungan yang baik dan ayah yang cinta dia. Silas, istrimu itu wanita yang sangat baik. Apa yang bikin kamu nggak puas? Cepatlah minta maaf ke istrimu. Minta maaf? Pak Wahyu, kenapa aku harus minta maaf? Anak itu bukan anakku. Apa? Apa? Ini, sebenarnya apa yang terjadi? Dia selingkuh. Sebenarnya itu bukan hal yang pantas dibicarakan, jadi aku nggak mau cerita. Tapi, kalau sudah begini, aku harus cerita. Peggy, memang istri aku, tapi dia sudah khianati aku, jalin hubungan sama orang lain, dan bahkan hamil. Bukan kamu. Semuanya, menurut kalian, aku yang tinggalkan mereka? Atau Peggy nggak layak jadi istriku? Silas, kamu jahat banget. Sejak nikah sama kamu, Peggy selalu setia. Tapi sekarang di hadapan begitu banyak orang, kamu malah mencemarkan kehormatannya. Kamu, setia kamu. Silas, kamu keterlaluan. Ida Bakti, kalau anak di perut ini bukan anakmu. Aku setahun pergi dari rumah, kamu muncul perut besar. Kok bisa? Apa aku hamili kamu jarak jauh? Ataukah aku panggil Chandra, biar kita buka-bukaan? Semuanya, pemilihan hari ini kita tunda dulu. Nanti kita bicarakan setelah beres. Kita semua tahu benar salah. Baiklah, tunggu sampai urusan keluargamu selesai, kita lanjutkan pemilihan ini.
Bahkan anak itu bukan anaknya. Kamu masih berani buat keributan. Silas nikah sama kamu benar-benar sial. Pergi dari sini. Dasar orang tua. Mau cari MT ya? Nggak tahu malu. Selingkuhan kamu namanya Chandra. Aku bahkan nggak pernah dengar dia. Pak Silas, itu orang baru yang berkuasa di Jiha. Begitu dia jadi ketua, dialah orang terkaya di Jiha, kamu akan menyesal. Minggir. Orang-orang yang suka merendahkan orang lain. Hina! Pak Silas, sesuai perintah Anda. Jamuan makan malam di aula siap. Baik, aku bakal ke sana. Sudah cukup. Hari ini kalian sudah buat keributan. Puas kan? Kalau sudah puas, pergi sana semua. Kedepannya, aku nggak mau melihat kalian lagi. Silas, Kak Silas. Bagaimana ini? Masih hutang 180 juta. Mobilku seharga 3.880 miliar. Kalau nggak bayar, jadi 2 kali lipat. Bagaimana ini, Kak? Aku harus bagaimana? Apalagi yang bisa aku lakukan? Bukannya itu karena kalian terlalu sombong? Sekarang masalahnya besar banget. Bukan begitu. Kalian barusan dengar. Silas adakan acara makan malam. Mungkin itu minta maaf ke Peggy. Awalnya, Silas mungkin ingin baikan sama Peggy. Adakan acara ini. Tapi, pemilihan tadi, rencananya kita hancurkan biar dia malu dan marah. Kalau begitu, masih ada kesempatan. Ayo ke aturannya. Ayo. Pak Silas. Maaf, Pak Husni menunggu lama. Nggak apa-apa. Saya juga baru saja sampai. Pak Silas, Anda beneran baik banget. Ngomong-ngomong, saya juga harus berterima kasih ke Anda. Anda sudah buatkan aula perjamuan. Kami di Hotel Rokok. Kalau enggak, acara malam tahun baru ini bakal susah diadakan. Pak Husni, penguasa dunia bawah seluruh Jiha. Kalau kamu adakan acara tahun baru, pasti semua tokoh penting dunia bawah Jiha bakal datang. Acara sebesar ini, tentu saja aku akan bantu sebisa mungkin. Anda beneran sangat menghargai saya. Saya sudah mengatur semuanya. Anda saya undang khusus sebagai tamu kehormatan. Malam tahun baru kami. Harus datang ya. Baik, aku pasti datang malam ini. Terima kasih, Pak Silas. Ayo cepat, Ayah memang pintar. Silas sudah banyak berbuat, tapi tujuannya cuma balikan denganku. Sampai di aula perjamuan, aku akan buat dia berlutut minta maaf. Pak Silas, mereka orangnya. Kenapa? Belum bayar. Tapi mau pergi? Kamu buru-buru banget sih. Aku ini kan nyonya besar. Masa aku harus bayar buat ambil barang dari rumahku sendiri? Betul itu? Aku nggak bakal bantu kalian bayar sepeser pun. Cepat bayar. Kalau nggak, siap-siap masuk penjara. Masuk penjara? Peggy, cepat pikirkan cara. Bagaimana ini? Dari mana kita dapat uang sebanyak itu? Gak, aku nggak mau masuk penjara. Aku masih muda. Kalau aku di penjara, hidupku hancur. Kenapa tanya aku? Aku nggak tahu harus apa. Silas, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu cuma cemburu karena aku hamil anak orang lain kan? Hal sepele begini, terus kamu harus buat keributan sebesar ini? Peggy, tiap ketemu kamu selalu menunjukkan tingkat tak tahu malu baru. Kami semua sudah bisa lihat kalau kamu mau balikan sama aku, kan? Didengar? Meski kamu sudah siapkan acara buat aku, Cipto, akhirnya aku ketemu kamu. Tadi aku hampir saja tersesat. Susan, aku ada urusan. Kamu pulang dulu saja. Jangan dong, aku belum coba mobil baru kamu. Aku sudah setuju jadi pacar kamu. Jangan-jangan kamu ajak cewek lain? Buat jalan-jalan ya? Bukan begitu, aku ada urusan. Maksud kamu apa? Tadi di telepon kamu jelas-jelas nggak sabar suruh aku cepat datang. Mana mobil barumu? Cepat aja aku lihat. Aku juga mau foto buat diunggah di media sosial. Cipto, kamu jangan-jangan bohong. Dia sudah beli mobil baru itu. Kontraknya ada di sini. Dia sendiri yang tanda tangan. Tapi dia cuma memesan dan nggak bayar sesuai kontrak. Dia harus ganti rugi dengan bayar 2 kali harga mobil tersebut. Totalnya senilai 760 miliar. Gila. Nggak punya uang. Kenapa pura-pura kaya? Tiru orang lain beli mobil mewah. Kamu nggak lihat isi kantongmu.
lebih bersih daripada wajahmu. Masih berani tipu aku. Aku akan pukul kamu sampai hancur. Hentikan! Kamu sendiri mau jadi pacar adikku. Sekarang cuma ada sedikit masalah. Kenapa kamu bertingkah aneh? Aku bertingkah aneh? Kamu nggak lihat adikmu? Kayak apa waktu kejar aku? Dia tak ada duit, tapi tiru orang beli mobil mewah. Jebat ke aku sampai aku di sini. Kalian nggak malu? Aku malah malu. Kamu Nggak punya uang, beli mobil. Sekarang kebenaran itu sudah terungkap. Agak memalukan. Cepat rekam dan unggah videonya, biar pecundang ini terkenal. Jangan rekam. Pergi sana, jangan rekam lagi. Kalian, tolong berhenti. Nona, kamu pacar Cipto, ya? Mau nggak? Bayar buat dia. Cuy, siapa pacarnya? Penampilan begitu, kamu miskin dan gak berguna. Lantas bujang seumur hidup. Dasar pekdang, Cih. Susan! Kamu Susan! Gadis ini kenapa materialistis? Sekilas, dia bukan orang baik. Enggak layak buat Cipto. Dia kokok sama keluarga kalian. Apa maksud kamu? Lagi pula, aku sudah putuskan hubungan sama kalian. Kedepannya, aku nggak mau melihat kalian lagi. Pak Hengki, aku serahkan ini ke kamu. Nggak, Silas, jangan pergi. Sia-sia putriku, bertahun-tahun nikah sama kamu. Kukup, kalian mau bayar atau enggak? Kalau enggak, aku lapor polisi. Nah, Ini, bagaimana ini? lapor polisi? Chandra. Peggy, kamu bikin ayahku dipecat. Aku harus ke perusahaan. Bereskan barang ayah. Kamu masih berani muncul di hadapanku. Chandra, sekarang aku dikejar utang. Aku benar-benar nggak ada cara. Bisa nggak kamu bantu aku lunasi utang? Kamu bilang apa? Peggy, kamu beneran nggak punya malu. Masih berani minta aku bantu bayar utangmu. Nggak ada uang. Pergi. Chandra. Jelas itu, dia memang pintar bicara. Sebenarnya, dia pengen banget baikan sama aku. Dia malah adakan acara buat aku di Hotel Roco. Pas itu, cukup satu kata dari aku, kan ayahmu bisa balik ke jabatannya. Malah bisa naik lebih tinggi. Bukannya itu mudah. Apa yang kamu katakan itu benar? Aku nggak berani tipu kamu. Begitu jam di Hotel Roco sudah siap, kamu bisa langsung masuk dan lihat. Tapi Chandra, tentang uang itu... Oke. Kalau kamu tipu aku lagi, jangan salahkan kalau sikapku berubah. Bawa aku ketemu kreditormu. Kalian mau bayar atau enggak? Kalau enggak bisa, jangan buang waktuku. Kenapa kamu teriak? Nggak heran, aku cuma pekerja yang nggak punya wawasan. Kamu! Sudahlah, kalau nggak bisa bayar, aku bakal lapor polisi sekarang. Cukup. Lapor apanya? Hutang mereka, aku yang bayar. Berapa? Sebut saja. Benarkah? Benarkah, Chandra? Aku sudah bilang, memang harus kamu. Chandra, kamu memang besar hati. Peggy sudah sama kamu. Oh, jadi kamu sudah pilih orang yang tepat. Benar, benar. Oke, Chandra, jumlahnya nggak banyak. Totalnya 940 miliar. Apa Anda akan ambil uangnya sekarang? Aku kira berapa jumlahnya. Ternyata cuma 7 miliar lebih. 7 miliar lebih. Bukan. Kamu sudah gila atau aku salah dengar? Mereka pecahkan Halangkyok istimewa. Senilai 180 juta. Dia pesan mobil 3,880 miliar. Tapi terjadi one prestasi. Sesuai kontrak, ganti rugi 2 kali lipat. 760 miliar. Kontraknya ada di sini. 7 miliar lebih. Peggy, apa kamu sudah gila? Kamu kira aku mudah dimanfaatkan? Dari mana aku bisa dapatkan uang sebanyak itu? Chandra, selama kamu bantu kembalikan uang itu, seluruh harta Silas bakal jadi milik. Nanti, apapun yang kau minta, ku beri. Oke, Peggy, bisa ku cari pinjaman rentenir buatmu. Ingat, kalau kamu tipu aku lagi, aku akan bunuh kamu. Aku belum pernah lihat pesta mewah dan bergengsi kayak begini. Nggak heran, ini Hotel Roco. Mewah banget. Sudah aku bilang,
Silas singgih Peggy. Sampai mohon-mohon. Lihat, dia sampai bikin acara sebesar ini. Betul. Kak Peggy hamil anak Chandra. Terus kenapa? Dia harusnya hormat ke Peggy. Benar banget. Peggy, kayaknya kali ini kamu gak tipu aku. Tentu saja. Chandra, nanti aku bakal buat Silas angkat ayahmu jadi wakil direktur dan kasih kamu 100 miliar. Bi, benaran? Peggy, aku sudah tahu kamu pasti tulus. Nggak perlu dikatakan, jangan terpaku penampilan Silas. Dia nggak bisa lepas dari kakakku. Kata kakakku, sudah jelas. Berhenti bicara. Lihat, banyak teh dan hidangan lezat. Aku jadi lapar. Cepat-cepat. Ayo kita makan sedikit. Benar-benar. Teh ini juga buat dia. Jelas, semua dirugikan oleh Silas. Kalau dia nggak mau minum, saya mana? Silas, apa maksudmu? Oh, kenapa kamu taruh tongkat reot di sini? Buat apa? Kamu juga taruh tempayan reot di sini? Buat apa? Beneran? Kamu nggak tahu cara beli perhiasan? Buat menyenangkan Peggy. Kamu benar-benar nggak cerdas. Halo Pak Silas. Halo Pak Husni. Pak Silas, ini bukan cuma tahun baru. Bagi dunia bawah jihad, juga hari saya berhenti kejahatan. Sebentar lagi. Di depan Jihad dan Pak Silas, saya akan serahkan kekuasaan ke Tony. Bagus. Tony yang berwibawa dan punya kemampuan baik. Layak mewarisi posisimu, Pak Husni. Terima kasih atas pujian. Dapat persetujuan Pak Silas. Masalahnya nggak besar. Selanjutnya, pastikan konferensi lancar. Tony, ayah sudah tempatkan tongkat berkepala naga di ruang perjamuan. Tempayan emas juga sudah disiapkan. Kedua barang tersebut penting banget. Jangan sampai ada kesalahan. Tongkat berkepala naga simbol. Tanda kekuasaan tertinggi dunia bawah. Tempayan emas harta yang digunakan. Penguasa dunia bawah saat pensiun. Benar, kedua harta tersebut sangat penting. Jangan sampai terjadi kesalahan. Sekarang, konferensi akan dimulai. Tokoh-tokoh penting dunia bawah akan tiba. Kita harus tetap di sini. Sambut mereka. Baik, aku ke ruang perjamuan. Lihat apa yang perlu diurus. Terima kasih Pak Silas. Sama-sama. Silas ini benar-benar nggak berguna. Dia cuma taruh tempayan jelek di sini dan tak tahu menyenangkan orang. Dia bodoh banget. Benar banget. Silas, pecundang itu kok banyak uang. Ayo ayah, ayo kita minum. Ini teh mahal. Kamu hati-hati. Setiap tetesnya berharga banget. Ayah, bukannya cuma sebotol teh. Tunggu nanti aku bakal suruh Silas kasih seluruh hartanya ke aku. Nanti, meski ayah cuci kaki pakai teh, nggak masalah. Betul-betul, kayak yang kamu bilang. 1 gelas lagi. Cuci kaki. Kayaknya aku tahu ada apa tujuan kedua barang rusak ini. Ibu, 2 benda ini, apalagi fungsinya? Kamu lihat, tempayan ini bukannya mirip buat cuci kaki. Ini, Silas pasti tahu dia salah. Dia siapkan tempayan di sini buat cuci kakimu. Dan sebagai pengakuan kesalahan. Bagaimana? Benar, ini cuma bisa dilakukan pas sama Silas, si penjilat. Perhatikan, tunggu sebentar. Peggy duduk di sini. Silas bawa tempayan. Berlutut cuci kaki Peggy. Akui kesalahan. Jika, untuk apa tongkat itu? Kamu masih nggak ngerti? Dia khawatir Peggy tak maafkan dia. Lalu dia ambil tongkat, pukul dia, lampiaskan emosi. Mendengarkan penjelasanmu, kayaknya memang begitu. Apa? Dia mau aku maafkan dia cuma karena cuci kaki dan pukul dia 2 kali? Nggak segampang itu. Benar, Peggy. Kali ini kita nggak bisa dengan mudah maafkan dia. Pelengak. Dia harus keluarkan semua hartanya buat kita. Kalau enggak, Apa yang kalian lakukan? Kenapa teriak-teriak?
Kalau bayi di perutku terkejut, apa yang akan terjadi? Ternyata kamu datang juga. Rupanya mereka nggak salah. Kamu penjilat bucin. Kenapa kamu baru datang? Permintaan maafmu kan gak disertai sikap tua. Nggak berguna. Minta maaf. Buat apa aku minta maaf? Sudahlah Silas, jangan pura-pura lagi. Kami sudah tahu. Hari ini bukankah kamu cuma minta maaf padaku? Sampai buat acara sebesar ini? Benar. Masih berani berharap aku minta maaf ke kamu? Aku kasih tahu. Cepat keluar. Para tamu di pesta ini bukan orang sembarangan. Kakak, apa kamu dengar? Dia juga panggil orang lain agar kita semua bisa saksikan. Dia berlutut dan cuci kakimu. Buat hal ini, aku sedikit puas dengan tindakannya. Kamu sungguh hina. Akui kesalahan lebih awal lebih baik. Nggak apa-apa. Tunggu semua tiba. Akui kesalahanmu tulus pada kami. Ya, dan serahkan semua hartamu ke putriku. Kami mungkin akan maafkan kamu. Apa kamu tahu arti dari tongkat kepala naga dan tempayan emas ini? Tindakanmu ini sama dengan cari MT. Apa tongkat naga itu? Ini nggak sebanding sama kayu bakar di rumah kamu. Tahu, apa itu tempayan rusak ini? Ini bukan tempayan emas. Kami anggap kami bodoh karena kami di desa. Keterlaluan. Tongkat naga, tempayan emas. Silas, kamu harus minta maaf. Minta maaf sepenuh hati. Panggil semua orang datang, berlutut di depan umum, cuci kakiku, serahkan semua hartamu padaku. Kenapa buat hal yang sia-sia? Betul. Soal mobil, cepat suruh Hengki antar ke sini. Peggy, yang kamu janjikan tadi. Chandra, tenang saja. Bagianmu nggak bakal dilupakan. Cepat tunjuk ayahnya Chandra sebagai wakil CEO Group. Kalau ada satupun hal yang nggak terpenuhi, aku nggak akan maafkan kamu. Sudahlah, biarkan orang bodoh itu berdiri di sana. Pikirkan baik-baik apa yang harus dilakukan. Dan kita nggak perlu urus dia. Cepat makan. Aku belum kenyang. Jangan pedulikan dia. Biarkan dia menonton kita makan. Pastikan pikiranmu jernih. Ibu cepat turun. Ayo, makan. Aku ke sana. Ayo, kita makan. Cepat-cepat. Enak. Pakai sendok buat makan. Enak banget. Pak Chandra, Peggy, Kalian memang keterlaluan. Baik, aku akan cepat. Ayo. Daging ini enak. Ayo makan. Kak, Silas angkat telepon. Buru-buru pergi. Pasti itu suruh orang cepat beli hadiah. Dan alihkan hal. Walau dia agak bodoh, dia masih bisa diselamatkan. Apa benar? Kak, selamat ya. Kamu bakal kaya. aku sudah bilang dari awal, dia cuma pengagum setia. Nanti, habis semua orang tiba, kalian lihat bagaimana aku permalukan dia. Tony, hari ini hari besar kamu gantikan aku. Dan resmi ambil alih dunia bawah Jiha. Kamu harus hadapi dengan hati-hati. Baik ayah, saya nggak akan kecewakan Anda. Selingkuh, Pak Silas dari grup Dose, berkuasa. Selama dia mau bimbing kamu, pencapaianmu nanti pas lebih tinggi daripada pencapaianmu. Ayah, saya pasti baik sama Pak Silas. Cek lokasi konferensi. Kalau nggak ada masalah, sebentar lagi, ayo sambut tamu. Baik. Ini, apa yang terjadi? Kalian siapa? Siapa yang biarkan kalian masuk? Apa? Siapa yang melakukan ini? Siapa yang melakukan ini? Siapa? Kenapa kamu teriak? Bukannya itu cuma tempayan usah? Kamu teriak kayak bayi. Gak beradab banget. Tempayan rusak? Kamu nggak tahu, tempayan emas lambang kepercayaan Jiha. Warisan ratusan tahun.
Kalian, orang kota memang pandai. Ambil tempayan rusak. Sebut itu lambang kepercayaan. Sayang banget, sudah kupakai buat cuci kaki. Cuci kaki? Cuci kaki. Kamu pakai tempayan emas buat cuci kaki. Mau apa kamu? Kamu masih mau pukul orang? Bukannya itu cuma tempayan rusak. Aku sudah pakai buat cuci kaki. Apa yang bisa kamu lakukan ke aku? Tempayan ini diambil buat menyenangkan. Putriku kah? Terus, kamu masih anggap ini berharga? Cukup tipu aku dengan barang usang ini. Tapi kalian masih di sini? Berisik, teriak-teriak, ganggu makanku. Benaran, menjengkelkan. Ini tongkat kepala naga. Bisa memerintahkan seluruh jiha, serta semua kekuatan di dunia bawah. Dan tempayan emas ini, kalian sebuat sebagai barang rusak. Nggak peduli siapa kalian. Yang merusak pesta ini, nyawa kalian pun nggak cukup. Bayar ganti rugi. Memerintah kekuatan dunia bawah, Seantero Jiha? Chandra, Anda yang berpengalaman, pernah lihat kedua benda ini? Jangan dengarkan dua orang bodoh itu. Aku belum pernah dengar adanya sesuatu yang dapat kendalikan kekuatan dunia bawah di Jiha. Menurutku, kedua orang bodoh itu mungkin kebanyakan menonton sinetron. Kebanyakan menonton sinetron. Sudah dengar? Chandra bilang dia belum pernah dengar. Apa kalian mau pergi? Kalau enggak, hati-hati karena aku nggak akan bersikap ramah ke kalian. Belum pernah dengar? Itu karena dia nggak berpengalaman. Ini peringatan terakhirku. Cepat minta maaf, lalu tunduk pada perintah ayahku. Kalau enggak, kenapa? Mau takuti siapa? Apa kamu tahu siapa kami? Kamu nggak berwawasan. Percaya aku bakal benu kamu. Berhenti. Di Jiha, tak ada yang berani sakiti anakku. Kalian lagi cari empty. Hari ini aku bakal sakiti dia. Bagaimana? beraninya sentuh ayahku, Karin Times T. Ibu, Kamu sakiti istriku. Kubunuh kau. Silan. Ayah, aku bakal bantu kamu. Sekumpulan makhluk nggak tahu diri. Aku? Kamu orang tua hina, kamu paling berisik. Lihat, aku bakal benu kamu. Masih berani sakiti ibuku? Aku bakal benu kamu. Ayah, jelas payah. Selesaikan urusan sepele. Dia nggak cuma tipu aku. Atau pakai dua barang rusak ini. Tapi juga biarkan orang itu bikin kacau. Tunggu nanti dia datang, aku harus permalukan dia. Dengan tegas. Benar ya. Waktunya tiba. Suruh dia berlutut di depan semua orang. Minta maaf dan akui kesalahannya. Kali ini, kamu nggak boleh maafkan dia dengan mudah. Chandra, kamu memang yang terbaik. Kalau waktunya tiba, kita bakal gunakan uang silas buat hidupi anak-anak kita. Peggy, kamu baik banget. Aku sudah tahu. Bersama kamu nggak akan salah. Baiklah, orang tua Silan ternyata masih keras kepala. Sudah menyerah sekarang? Sudah berlutut dan merangkak lewati bawah kaki. ayah, apa kamu baik-baik saja? Aku pasti nggak bakal biarkan kalian lepas. Masih saja songong? Tampaknya pukulan belum cukup ya. Wah, Pak Husni, Pak Tony, apa yang sedang terjadi? Ya apa yang berani serang Pak Husni? Sudah bosan hidup? Pengawal, tangkap mereka semua. Serang! Jangan! Apa yang kalian lakukan? Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku! Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Apa kalian tahu siapa aku? Kalau berani sentuh aku, hati-hati, seminggu datang, kalian akan hancur. Kalian berani sentuh aku. Tunggu, aku panggil menantuku. Aku akan benu kalian. Lepaskan aku. Menantumu? Aku kasih tahu ke kalian. Meski dewa datang hari ini, itu nggak bakal selamatkan kalian. Camkan itu baik-baik. Kamu? Siapa sebenarnya kamu? Sekarang kamu mau tahu siapa? Aku dari kota Jiha, Husni Yodorin. Apa? Kamu Husni Yodorin? Pak Husni? Kamu Pak Husni? Chandra? Siapa Pak Husni? Apa kamu kenal dia? Tutup mulutmu. Itu Pak Husni, penguasa dunia bawah di Jiha. Seluruh Jiha, nggak ada yang berani menentang Pak Husni.
Kita baru saja pukul Pak Husni. Sekarang kamu baru takut, terlambat. Hari ini, perayaan tahun baru dunia bawah Jiha, dan hari aku Husnioro. Berhenti dari kejahatan. Tahu kamu, kalian merusak semuanya. Apa? Bukannya ini pesta silas? Minta maaf dan balikan denganku? Kok bisa ini menjadi perayaan tahun baru? Apa kamu salah? Buka mata lebar-lebar dan perhatikan baik-baik. Apa ini bisa jadi pestamu? Pengawal, ikat mereka semua. Mereka sudah merusak tongkat kepala naga, serta merusak tempayan emas ayahku. Aku bakal lumpuhkan tangan dan kaki mereka, lalu buang mereka. Enggak, jangan. Nggak, jangan. Aku. Nggak boleh, kalian nggak boleh sakiti aku. Aku istri Silas. Kalian tahu siapa Silas? Silas, CEO Grubdos. Jika kalian sakiti aku, suamiku takkan ampuni kalian. Omong kosong. Aku kenal Pak Silas, tapi aku belum pernah dengar dia cerita tentang istrinya. Kamu diambang ajal, masih berani sembarangan. Lihat, Ini. Ayah, ini. Nggak mungkin asli kan? Kalau mereka keluarga Pak Silas kita. aku juga sedang hamil. Tentunya, ayahnya sudah jelas. Kalian pikirkan baik-baik, sanggup singgung suamiku. Lepaskan aku. Benar. Cepatlah minta maaf ke kakakku. Kalau nanti Kak Silas datang, kalian semua bakal empty. Ayah. Lepaskan aku. Aku nggak peduli apa-apa soal kamu. Begitu menantuku datang, tak kalian semua harus berlutut. Berhenti berpura-pura. Aku sekarang bakal telepon Pak Silas. Aku nggak percaya dia punya kerabat. Yang nggak tahu malu kayak begini. Nggak perlu telepon lagi. Aku sudah di sini. Pak Silas beneran datang. Ayah, kita belum telepon. Pak Silas datang bukan buat selamatkan mereka kan? Tenang dulu. Lihat saja apa yang dikatakan Pak Silas. Suamiku, aku tahu kamu pasti datang. Suamiku, lihat mereka. Kalau kamu nggak datang, kami akan terus ditindas. Benar Kak Silas, ini ya. Ini pestamu buat kakakku. Tapi mereka malah bilang ini acara tahun baru. Dasar nggak tahu malu. Kak Silas, cepat cari orang buat singkirkan mereka. Lihat itu. Menantuku sudah datang. Tapi kalian semua sudah tamat. Peggy, aku datang hari ini buat selesaikan segalanya sama kamu. Kamu? Apa maksudmu? Pak Husni, maaf. Peggy, memang istriku. Pak Silas, acara tahun baru ini sudah begini. Kami... Tenang dulu Pak Tony. Aku belum selesai bicara. Tapi, aku sudah lama putuskan buat ceraikan dia. Aku sudah bilang ke dia, apapun yang dia lakukan, dia harus tanggung akibatnya. Aku nggak akan tanggung jawab atas kesalahan dia. Apa? Bukannya kamu minta aku buat maafkan kamu? Suamiku, kamu masih marah sama aku ya? Banyak orang sedang lihat kita sekarang. Jangan bicara sembarangan. Aku kasih kamu satu kesempatan terakhir. Cepat minta maaf dan minta aku maafkan kamu. Peggy, kapan aku pernah minta rujuk? Kamu hamil anak orang lain, tapi tetap panggil aku suami. Kamu nggak muak sama dirimu sendiri? Apa? Anak kandungannya bukan anak Pak Silas, tapi dia istri Pak Silas. Sudah begini, masih berani berharap Pak Silas minta rujuk? Pasti ada masalah sama otaknya. Gila kamu Silas. Sudah kaya remehkan kami. Tega perlakukan putriku begini. Aku nggak akan diam. Ibu, Kamu. Anak nggak diajari. Salah ayahnya. Peggy bisa jadi kayak begini sebagai ibunya. Kamu punya andil besar. Sebaiknya kamu introspeksi diri. Bagaimana bisa didik anak yang nggak tahu malu kayak begini? Astaga. Semua orang sini. Lihat dan nilai sendiri. Orang ini benar-benar nggak punya hati. Dan nggak tahu terima kasih.
Keluarga kalian benar-benar memuakkan. Keadilan ada di hati semua orang. Meski berteriak sekeras apapun, nggak akan ada yang iba sama kamu. Kasih barang itu ke dia. Bu Peggy, ini surat cerai antara kamu dan Pak Silas. Tolong cepat tanda tangani dan akhiri pernikahan ini. Nggak. Aku nggak mau tanda tangan. Silas, jangan harap campakan aku begitu saja. Helinka, kamu harus bagi setengah hartamu buat aku. Bu Peggy, kamu selingkuh. Hamil dengan pria lain. Bukti ini tak terbantahkan. Pak Silas nggak tuntut. Kan Cilogiku meminta kamu pergi tanpa bawa apapun. Itu sudah baik. Kalau tak tanda tangan surat ini, Pak Silas akan gugat cerai dan tuntut kompensasi. Peggy, sudah pikirkan baik-baik? Kalau aku tuntut kamu, kamu bakal masuk penjara. Karena pasal perselingkuhan dan perzinahan. Chandra, nggak mau dipenjara. Pikirkan cara selamatkan aku. Tolong aku. Hancur, semuanya hancur. Pergi dari sini. Kamu gila, ya? Bagaimana caranya aku selamatkan kamu? Bukannya kamu bilang dia datang buat balikan sama kamu? Shanji posisi, wakil direktur untuk ayahku. Ditambah 100 miliar. Semua itu. Sekarang aku nggak butuh apa-apa lagi. Cepat, kembalikan uangku. 7 miliar lebih. 940 miliar. Aku pinjam dari rentenir. Dengar. Kalau kamu nggak balikin uangnya sekarang juga, aku bakal habisi kamu. Jangan cari aku. Nggak punya uang, jangan cari aku. Tolong jangan paksa aku lagi. Baik, kamu nggak punya uang, ya? Kalau begitu, aku akan cari kalian. Cepat, kembalikan uangku. Aku punya banyak utang ke rentenir. Mereka nggak akan lepaskan aku. Mereka takkan biarkan aku tenang, dan aku juga takkan biarkan kalian tenang. Kalau harus empty, kita empty bareng. Tangkap mereka. Jangan. Tanda tangani saja. Anggap saja ini akhir yang baik. Habis ini, kita nggak perlu bertemu lagi. Suamiku, aku tahu aku salah. Apa kita beneran harus bercerai? Aku janji hidup baik sama kamu. Aku. Tanda tangan. Asya, sayur segar. Ayah, lihat dulu. Yang lewat, mampir dulu. Baru dipetik pagi ini, segar banget. Oh, bos, mau lihat-lihat? Oh, sayur di tempatku segar semua. Silakan beli. Itu suamimu? Setinjing ini. Kamu malah jualan di sini, sementara dia enak minum. Nggak tahu malu ya? Buat apa ikut campur? Semuanya gara-gara perempuan tua itu. Kalau bukan karena dia, aku pasti jadi mertua orang terkaya di Jiha. Orang terkaya. Kamu paham nggak? Dia itu pantas menderita. Dasar murahan. Dia mabuk ya? Kayaknya sudah gila. Sudahlah. Kasihan juga. Aku beli sedikit deh. Baik. Makasih, bos. Makasih ya. Ibu, kasih aku uang ini. Cipto, kamu nggak boleh ambil uang ini. Ini buat makan sekeluarga hari ini. Makan atau nggak sama aja kan? Ujung-ujungnya dipakai ayah buat beli minuman. Mending aku beli sesuatu buat Suza. Siapa tahu dia senang dan mau jadi pacarku. Kembali ke sini. Kembali. Dasar bocah boros. Kembalikan uang itu sekarang juga. Perempuan gak tahu diri. Uang pembantu kemarin mana? Sembunyikan, ya? Enggak, aku beneran gak sembunyikan apapun. Kemarin perutku sakit banget. Semua upahku buat beli obat. Percayalah. Beli obat? Dasar perempuan gak berguna. Pantas saja kamu menderita. Kamu pikir, kamu pantas beli obat? Cepat kerja lagi, buat aku. Kalau enggak, sekarang aku habisi kamu. Pak Silas, usai cerai dari Anda, Peggy dikaya Chandra. Mereka menikah dan menanggung utang. Mereka dikejar penagih utang. Keluarga cara kebangkrut, Chandra paksa Peggy kerja keras tiap hari. Sementara itu, Danu kecanduan alkohol, Chika didiagnosis kanker, dan Cipto kayaknya
yang gangguan jiwa. Keluarga itu akhirnya kena karmanya sendiri. Tolong lakukan satu hal buat aku. Temukan rentenir mereka. Dan lunasi sisa utangnya. Pak Silas, mereka sudah perlakukan Anda buruk. Kenapa masih bantu? Balas dendam gak ada akhirnya. Mereka sudah kena karmanya. Lagi pula, aku pernah kenal mereka. Anggap saja ini sebagai balas budi buat 2 tahun pernikahan kami.